Ya, banyak istighfar, karena istighfar itu menggempur dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahmatan wa tuhfatan lil mu'min wastirahatan min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillahi ta'ala. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan para pemuka agama, para kiai, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, juga tokoh pemuda hadir di tengah-tengah kita, guru kita Aba Al-Ustadz Sarijin, Aba Al-Ustadz Haji Jumantal, dan para asatidz yang lain yang mohon maaf namanya tidak disebutkan satu persatu. Bapak, Ibu, dulur kula sedanten, mohon kiranya untuk tetap duduk bersabar. Ibangi, kira-kira sampai jam pinten niki kira-kira ya? Lamun sampai sahur sampai subuh makruhnya ibu-ibu ning buri. Bener betul. Insya Allah tidak panjang-panjang. Sedikit yang akan disampaikan ini kiranya bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus kepada sohibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Sarmin bin Jamin. 7 hari yang lalu, masih di bulan Ramadan, beliau kembali ke hadirat Allah Ta'ala untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan kepada keluarga besar yang ditinggalkan betul-betul menerima kejadian 7 hari yang lalu meninggalnya Abah Sarmin ini bukan kehendak beliau. Saya yakin bukan kepengen anak cucunya. Saya yakin bukan keinginan istrinya. Tapi kejadian 7 hari yang lalu ini murni kehendak Allah. Oleh karena itu, yang namanya bersedih itu wajar.
Sing arane wong sing dicintai diambil sama Allah, merasa kehilangan itu manusiawi. Betul nggak Pak? Kira-kira bapak-bapak lamun rabi meninggal nangis apa orang kira-kira ya? Nangis. Orang nangis lah. Kayaknya nangis apa gitu ya? Berak nangis. Nangis anak sing ngelayat ditutupi matanya kalau dideleng ya. Wih boleh juga kan sing ngelatin masih halus. Bapak dan saudara, artinya meninggalnya Abah Sarmin bin Jamin ini adalah kehendak Allah. Oleh karena itu kepada yang ditinggalkan harus lega, harus menerima bahwa takdir Allah mengatakan Abah Sarmin di ujung Ramadan kemarin kontrak hidupnya telah selesai. Karena Bapak Saudara, ketika manusia, ketika makhluk rizkinya masih ada, miliknya masih ada, ketika rizkinya masih ditakdirkan oleh Allah masih ada, orang itu belum akan mati. Oleh karena itu 7 hari yang lalu ini Abah Sarmin bin Jamin ini kembali ke hadirat Allah. Kepada yang ditinggalkan kita harus ikhlas, kita harus ridho, menerima dengan lapang dada. Insya Allah beliau sekarang sudah senang, amin. Beliau sudah enak, amin. Makanya dulu-dulur umat itu pun enak dulu-dulur. Orang sholat maning, bener apa benar? Nggak nyari duit lagi, betul Pak? Datang Ramadan nggak puasa lagi, nggak harus nyari nafkah buat anak istri, betul Pak? Jadi betul-betul meninggal itu al-mautu tuhfatun lil mu'min. Meninggal itu, kematian itu adalah hadiah dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ngomong-ngomong, kira-kira mau ditamani wis pada siap apa durung dulu-dulur? Oke, sedang jamba-jamba sedang denger umah sedang pojok-pojokan. Kira-kira wis pada siap apa durung? Motornya urung lunas. Hadirin Bapak dan Saudara, pertanyaannya apa sih yang namanya mati? Di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan secara gamblang, al-mautu huwa mufarraqatur ruhi lil badani. Mati adalah berpisahnya ruh dengan badan. Kematian adalah berpisahnya roh dengan jasad. Jadi Bapak dan Saudara, yang namanya ruh itu tidak mati, Pak. Ruh itu tidak mati, terus ada. Cuman berpisah dengan badan, berpisah dengan jasmani. Kemana larinya ruh, kemana larinya badan? Yuk bisa kita lihat dulu. Ketika orang meninggal Pak, gua masuk urip, sekali pelotot ya wong wedi kabeh, kumise baplang, suaranya menggelegar. Ketika ruh dicabut, terbujur takut. Is orang bidaya apa? Terbujur aku, Pak.
Nggak bisa mandi, maka dimandiin. Betul Pak? Ada nggak orang Cigubak wis meninggal adu sedewek anau kira-kira? Kayaknya melahirkan yang mereka ini ya. Harus diadu sing adu sedewek. Masya Allah. Tidak bisa mandi maka dimandiin. Tidak bisa wudhu maka diwuduin. Tidak bisa pakai pakaian maka dikafani. Nggak bisa lagi sholat, disolatin. Tuh, tashizul janazah, mengurus janazah, kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Kembali lagi Pak, tubuh yang terbujur kaku setelah dimandikan, setelah diwudukan, dikafani, disolatkan, dibawa, diangkat, digotong ke kuburan. Yo Pak, setelah sampai di kuburan di apa nih dulur-dulur? Digeletakan apa dipendem? Ada nggak orang Cigubak mati digeletakin aja nggak di kuburan, ada nggak Pak? Ketika mati tubuh ini, jasad ini, badan ini Pak ditenggelamkan ke dalam tanah. Arep sugih, arep masakat, arep lanang apa wadon pada baik, arep kiai, arep wong biasa, mau pejabat, mau rakyat, sama tubuh ini yang sekarang rambut disisir, kulit dipupurin, mandi dilulur segala macam, mau kondangan pakai minyak wangi, betul Pak? Ketika nanti ruh sudah dicabut, ditenggelamkan ning jero bumi. Jadi tubuh ini karena asalnya dari tanah. Kan Nabi Adam diciptakan dari tanah Pak, 60 tanah yang berbeda-beda. Makanya aja heran, manusia ini Pak kulitnya beda-beda. Benar apa benar? Kalau orang Cina kulitnya apa warnanya Pak? Putih, pucetku ya. Wong Belanda kulitnya apa kulitnya Bu? Bule. Wong Afrika, Nigeria kulitnya Ireng. ireng percis kayak bikin pagi. Aja orang ngandel ya. Kita di rumah tatapan itu berangkat haji Bu. Ternyata orang haji itu Pak hampir separuh berkulit hitam. Benar, hampir mungkin 40% orang yang menunaikan ibadah itu berkulit hitam. Orang Afrika kulitnya hitam. Kok hitam? Orang Indonesia kulitnya apa Pak? Hah? Sawo busuk. Sawo busuk. Ya. Karena bisa dilihat, biasanya Bapak dan Saudara, warna kulit penduduk daerah tergantung dengan tanah asal yang ada Pak. Karena kita rata-rata orang Indonesia warna tanahnya sawo matang, kalau enggak kuning langsat, benar? Maka enggak jauh-jauh kulitnya begitu. Artinya mau hitam, mau putih, mau bule, mau putih, mau apa, tetap ditenggelamkan di bumi. Tuh Gusti, harus ingat mati malam mas bener ya dulur ge. Coba Pak, dibungkus karo kain kafan cuman 3 lapis, diadepaken raine dadane dengar kiblat, ditempelaken pipinan yang lemah, ibange diuculi tali-tali niku, tutup pakai papan plok. Udah ditutup, diapain Pak? Diuruk. Duh Gusti ya Allah, padahal barusan beli motor baru, durung lunas nanti ya. Habis bikin rumah bagus, habis beli AC segala macam, ditinggalin, ditenggelamkan ke bumi, diuruk dengan tanah, diedek-edek supaya ya Allah, anak cuma bisa nangis.
Rabi cuman ngedelengaken doang, dan kita pun bakal begitu. Inilah artinya Bapak Saudara, tubuh kita ini, badan kita ini kelak akan jadi santapan cacing-cacing tanah. Nah sekarang ruh kemana larinya ruh? Ruh itu Pak ketika dicabut oleh malaikat maut, kalau tukang sholat, puasa Ramadan rajin, terawih ora tinggal, zakat dibayar, akur karo tetangga, hormat sama orang tua, sayang dengan yang muda, ruh itu akan disambut oleh malaikat rahmat. Sing nyambut malaikat rahmat Pak, bawa wadah yang berwarna putih, kantung yang berwarna putih, wangi luar biasa itu kantong Pak. Ruh dimasukkan ke dalam kantong tersebut, dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Tapi lamun sholate males, ano sing sube tangani awan beneng kan ya. Ano kan digiwangin di. Ada ditunjuk isin. Lamun sube awan be awan. Anak ya Pak Padema. Wong pada puasa ngerokok, ngelecus nih. Sawi tangkil. Ano maksudnya ya? Ning kok tangkil. Pas apa nih celangnya ya? Iya, benar. Anak dulur. Saya ini Pak kalau ke Cigubak berasa reuni menyambungkan silaturahim Pak. Bukan saya anggap orang lain, ada Abah Sari dan Abah Yunanto. Karena saya tahu sejarah di Waigubak Cigubak ini adalah basicnya santri Hasanuddin. Sejak zaman Buya Abdul Mukti dulu sampai sekarang santri terus merajut silaturahim menuju ke Kupang. Maka alhamdulillah malam hari ini kita sambungkan lagi silaturahim kita, amin. Man aroda ayu wasi Allahu rizqahu wa yunsa'a fi asari fal yasil rahimahu. Kata Nabi, sapa wong sing pengen diluasakan rizkine, siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sambungkan silaturahim. Benar apa benar? Yo dulur-dulur, lamun boten tahlil si pengniki ning gede wenten kacang rebus boten kira-kira. Anak kalengkeng ning omah. Oh kan ya. Berkah silaturahim malam hari ini Bapak Saudara bisa makan minum yang ada di hadapan kita. Bapak dan Saudara, kalau ruhnya ini orang yang gak ibadah Pak, di kongkong sholat payah, melengos, kerjaannya bikin maksiat aja. Ketika ruh dicabut oleh malaikat maut, disambut oleh malaikat azab. Itu malaikat Pak bawa kantong berwarna hitam, ireng, kantongnya mambu batang, bau bangke. Dimasukkan ruh itu dengan kasar, dimasukkan ke dalam kantong berwarna hitam, dinaikkan ke langit, orang nyampe mu'alakun baina sama wal ard, bergantung antara langit dan bumi, manek orang mundun orang, Bergentayang. ruhnya orang-orang yang ahli maksiat. Kembali lagi Bapak Saudara, Abah Sarmin bin Jamil ini sudah tenang. Beliau adalah orang baik. Beliau adalah orang soleh. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jinan, taman dari tamannya surga, amin. Hadirin Bapak dan Saudara, yang lebih penting lagi, ingat Bapak dan Saudara, kalaulah sekarang kita baca Yasin buat Abah Sarmin,
Bisa jadi minggu depan, bulan depan, tahun depan giliran Bapak yang diyasin. Bang, kalaulah malam ini kita tahlil yang ketujuh buat almarhum, bisa jadi bulan depan, tahun depan kita yang ditahlil. Oleh karena itu ingat, kematian itu dirahasiakan, Pak. Kematian itu datangnya nggak dikasih tahu dulu. Sama dengan yang namanya ridho Allah, sama dengan yang namanya murka Allah, sama dengan yang namanya saat mustajab, sama dengan yang namanya kematian. Itu adalah rahasia Allah. Oleh karena itu kata Nabi, akhiyasun nas aktaruhum dzikran lil maut wa asyaduhum isti'dadan lah. Nabi berpesan, sepandai-pandainya manusia sing arane wong pinter niku dulur-dulur adalah orang yang paling banyak mengadakan persiapan diri untuk menghadapi kematian. Pak, ini lagi musim mudik, rame nggak ada jalan-jalan, Pak. Yang pelabuhan, bandara, stasiun, tebek apa orang? Masya Allah. Ada yang pulang ke Bandung, pulang Jakarta, ada pulang Surabaya, Jogja, ada yang ke Serang, Cilegon. Macet. Ketika dia melakukan perjalanan jauh, pasti dia akan membawa bekal yang banyak. Bener apa benar? Yo, kira-kira lamun Arab ning Serang ngegawa duit 10.000 doang, sanggup buatan kira-kira dulu? Hah? Nyampe apa nyangklak kira-kira? Baru dari sini ke Serang. Apalagi dari dunia menuju surga, Pak. Ada 11 alam di hadapan kita yang pasti nanti dialami, Pak. Ada 11 alam, dulur-dulur. Berawal dari alam kubur, pindah ke alam ba'as, pindah ke alam apa? Alam kiamah, pindah lagi ke alam mizan, pindah lagi ke alam haud, pindah ke padang mahsyar, pindah lagi ke alam diperlihatkan amal, pindah lagi menerima buku catatan amal, baru nanti sirat, terakhir surga atau neraka. Oleh karena itu maaf dulur sedanten, bukan maksud untuk menggurui, tapi mengingatkan ini saudara saya semua, hidup ini sebentar Pak. Yo kira-kira lamun ditaken niki sing ngarep-arep niki kira-kira umur sampun pinten 10 tahun niki. Cung 50. 40 enten. 50. Kiai itu 70 hampir nih. Masya Allah. 65. Ahmaru ummati baina siti was-sab'in. Umur umatku tidak jauh-jauh antara 60 70 Pak. Udah dinas, orang ado-ado. Umur umatku itu tidak jauh-jauh antara 60 70. Kok masih ada yang 80? Ibu arane bonus. Lamun dulur tuku jeruk 3 kilo. Kang ne bonus kang dine bonus 3 biji, biasa sih gosong biasa dine ya. Biasanya. Oleh karena itu mari selagi akal masih sehat, badan masih kuat Pak Titip, jangan sampai tinggal sholat. Jangan berani-berani ninggalin sholat Pak. Sholat ditinggalkan wajib diqodho. Mumpung ada kesempatan ngodok, mending ngodoin dunia.
Gampang Pak. Kemarin nggak sholat subuh, wis kodenya nih beres tahlil koni ngomah usolli fardhu subuhi rakaateni kodoan nilai ta'ala Allah Akbar 2 rakaat pas cukup. Ketika kita meninggalkan sholat subuh Pak, belum sempat dikodok, keburu meninggal, nanti di pengadilan Allah 1 rakaat yang ditinggalkan untuk menambahnya itu dibutuhkan 70 rakaat sholat sunnah. Rakaat doang Bu. Jadi kalau orang pernah ninggalin subuh sebalen doang, dari yang sempat dikodok keburu padem, keburu meninggal Pak, maka nanti di pengadilan Allah untuk lulus seleksi ini tutup dulu tuh sholat yang ditinggalkan. Punya nggak pahala sholat sunnah sebanyak 140 rakaat? Iku subuh doang. Terima namun orang sholat setahun. Gimana nih? Anak oman kira-kira mengkonon ya. Aja mungkin dulur. Insya Allah ya. Mudah-mudahan panjang umur sedang terbangi. Mudah-mudahan sehat sedang. Hadirin Bapak dan Saudara, ada 3 benteng umat Islam yang ini harus dijaga, sebab kalau tidak dijaga setan akan robos. Yang pertama, al-masjidu hisnun li'annahu mahalud dakirin wa mahalul malaikati. Bahwasanya benteng umat Islam sekarang kok cuma 3 Pak. Kalau 3 ini roboh, wassalam umat Islam di kampung kita ini. Yang pertama, benteng umat Islam adalah masjid. Masjid itu tempat sholat, masjid itu tempat berzikir, masjid itu tempat iktikaf, masjid itu tempat pengajian, masjid itu untuk membahas tentang masalah-masalah agama. Masjid ini benteng Pak. Ramaikan masjid kita, insya Allah berkah kampung tersebut. Dan masjid ini perlu diketahui, tempat favoritnya malaikat adalah masjid. Banyak malaikat ini Pak gegabah. Tempat yang paling disukai oleh malaikat masjid Pak. Makanya ini benteng. Ini seberang tahun ya orang di renovasi gara-gara ya Pak ya. Istiqomah juga Pak ya. Sinus profil, macam. Jerone bagus, tenang wis ada. Mudah-mudahan ya. Di sini pada luas ya Bang. Panen coklatnya kata. Ya Pak ya, hasil taninya melimpah ruah. Cengkehnya mudah-mudahan bagus sedanteng, sehingga bisa renovasi masjid biar lebih nyaman lagi ya Pak ya. Masya Allah. Jadi masjid bentengnya umat Islam, karena masjid tempat mengingat Allah, masjid tempat favoritnya para malaikat. Yang kedua, benteng umat Islam adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Pak. Benteng umat Islam, la siyaman la haula wala quwata illa billah. Apalagi zikir yang dikumandangkan la haula, tidak ada daya untuk berbuat taat, wala quwata, tidak ada daya untuk meninggal maksiat, illa billahil aliyil azimi, melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Jadi dulur-dulur, cintailah zikir Pak ya. Baca istighfar aja pada malas Pak. Banyak istighfar Pak, ya Allah, jangan fitnah semacam ini ya. Banyak istighfar
Karena istighfar itu menggempur dosa-dosa kita, melebur dosa-dosa kita, Pak. Ya, jadi masjid benteng umat Islam. Yang kedua, banyak berzikir, baik baca la haula wala quwata illa billah, baik membaca la ilaha illallah atau membaca tadi apa, Pak? Membaca atau banyak-banyak membaca sholawat kepada Kanjeng. Dulur Pak, kalau kita membaca sejarah dalam kitab I'anatul Thalibin juz 1, Allah mengutus para rasul di muka bumi ini sejumlah 313. Kalau nabi, seluruh nabi yang Allah utus, dalam pepatah Arab mengatakan laisal id liman labisal jadid walakin al id liman ta'atuhu tazid walaisal id liman tajamala bil markub wal malbus walakin al id liman gufirat lahu dzunub. Kata pepatah Arab mengatakan tidak dikatakan berhari raya orang yang pakaian serba baru. Bukan itu tujuan berhari raya, perabot rumah baru, kue beraneka ragam, bagus-bagus kendaraan, motor baru, mobil baru. Bukan itu kata Nabi. Walakinal id liman ta'atuhu tazid. Tapi yang dikatakan berhari raya, orang-orang yang ketaatannya kepada Allah nambah. Yang dikatakan berhari raya, orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka mudah-mudahan dulur-dulur yang selama ini sholatnya masih bolong-bolong, mudah-mudahan mulai malam ini jangan pernah berani ninggalin sholat. Kalau dulu-dulu dengan orang tua ngomongnya kasar, Pak, sering ngebentak bapak ibu nek, sama tetangga orang akuran, wis mari bapak saudara mulai malam ini kita sing pada akur-akur. Kalau yang masih punya qadha Ramadan kemarin sakit atau apa, tolong segera dikodoin. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini membawa keberkahan. Bapak Sarmin bin Jamin ini diluaskan alam kuburnya, mudah-mudahan diterangkan kuburnya dan dijadikan kuburnya taman dari taman surga. Mohon maaf sedikit yang disampaikan, ada hal yang kurang